Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mengundang kami ke rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terimalah Tuhan, berkenanlah atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan saat ini juga berkenanlah untuk menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Teduhkan hati kami di dalam kebenaran firman-Mu. Bentuk hati kami, hidup kami ya Tuhan, sehingga kami makin serupa dengan Engkau ya Yesus. Dan utus kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh membagikan kabar baik-Mu ke tengah dunia melalui kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali membuka dari Injil Yohanes. Kita melanjutkan seri khotbah dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 1 sampai 21. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata sekali lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikkan mata orang buta? Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, ketika kita melihat kehidupan kita bersama dengan Tuhan begitu ya. Saudara, mungkin kita senang dengan frasa saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan saya begitu ya. Tapi saudara disadari atau tidak, kita kadang menghadapi sebuah ironi ketika kita memperlakukan kehadiran Tuhan itu hanya sebagai alfa dan omega begitu ya, di awal dan di akhir kehidupan kita begitu. Sebagai contoh mungkin kita yang sudah menjadi orang tua ketika kita memiliki anak kita baru lahir, wah senang sekali begitu ya. Puji Tuhan, bersyukur, bikin ibadah syukur mungkin sampai seminggu begitu saudara ya. Tapi seolah-olah setelah itu Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan muncul kembali ketika kita mengalami kedukaan mungkin. Kita kehilangan mungkin anggota keluarga kita atau orang-orang, teman-teman yang kita kasihi. Dan di sanalah baru kedengeran lagi ada nama Tuhan, ada kehadiran Tuhan gitu. Saudara, ini bukan prinsip yang salah begitu ya. Ada Tuhan di awal dan akhir, tapi di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam in-betweenness di dalam kehidupan kita, apakah Tuhan hadir juga di sana? Saudara, Tuhan
hadir di dalam seluruh hidup kita. Tapi menjadi ironis ketika kita menyingkirkan kehadiran Tuhan dan Tuhan hanya kita tempatkan di awal dan akhir kehidupan kita. Padahal kalau kita perhatikan saudara, di dalam klaim akulah I am yang Tuhan Yesus berikan, penggambaran-penggambaran yang Tuhan Yesus pakai, itu adalah penggambaran kehidupan sehari-hari. Di dalam in-betweenness kita, saudara. Ada roti, terang, dan kali ini Tuhan Yesus memakai penggambaran pintu dan juga gembala. Hal-hal di dalam hidup manusia yang tidak hanya ada di awal dan di akhir begitu ya, tapi di dalam sepanjang perjalanan kita sebagai manusia di bumi ini. Dan saudara kalau kita perhatikan juga kata akulah atau I am itu, klaim Tuhan Yesus ini menunjuk jauh kepada perjumpaan Musa dengan Allah di Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa menanyakan nama Allah yang harus dia beritakan kepada bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu Tuhan memberikan nama Aku adalah Aku. I am who I am. Aku adalah Aku yang akan menjadi yang umatku butuhkan. Saudara, ini bukan sekedar nama biasa atau nama sebuah Allah, sebuah ilah begitu ya. Tapi saudara, nama Tuhan, Yahweh itu adalah nama perjanjian, covenant name. Dari Allah yang sudah berjanji sejak dulu sampai sekarang demi dirinya sendiri bahwa dia akan selalu ada bersama-sama dengan umatnya. Tidak hanya di awal, tidak hanya di akhir, tapi di sepanjang perjalanan umatnya. Saudara, dengan demikian, melalui setiap klaim akulah, I am dari Tuhan Yesus, maka sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menunjukkan hal ini. Yaitu kehadiran Allah yang tidak pernah absen, selalu ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Kehadiran juga yang sangat personal, sangat intim di dalam kehidupan kita, dekat sekali dengan kita sebagai domba-domba Allah. Kehadiran yang tidak hanya menyatakan kebaikan Allah, kebenaran Allah, tapi juga keindahan Allah di dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini mari kita melihat keindahan yang Allah tunjukkan melalui dua klaim dari Tuhan Yesus ketika dia berkata, akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Nah saudara, kita perlu ingat bahwa kisah dari Yohanes 10 ini saudara masih berkaitan dengan Yohanes 9, bagian akhir dari Yohanes 9. Masih ada kaitannya dengan orang buta yang waktu itu sudah melihat, dicelikkan oleh Yesus. Dan juga orang-orang Farisi, pemuka agama Yahudi yang setia menjadi lawan bicara Tuhan Yesus begitu ya. Maka saudara, ketika Tuhan Yesus memulai Yohanes 10 ini, dia mulai dengan sebuah penekanan kepada lawan-lawan bicaranya. Orang-orang Farisi waktu itu, ketika dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, very truly I say to you. Dan saudara, mungkin orang-orang Farisi berpikir, Yesus bakal ngomong apa lagi nih? Kayaknya kalau udah pakai penekanan, ada sesuatu yang bombastis, sesuatu yang luar biasa mungkin. Atau mungkin dia akan melakukan mujizat lain begitu ya. Dan saudara, ketika mereka mengira Yesus akan langsung melakukan sesuatu yang menakjubkan, Yesus justru menceritakan semacam perumpamaan atau kiasan yang ironisnya tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Farisi, para pemuka agama Yahudi waktu itu. Sebuah perumpamaan yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan mereka, tapi mungkin saudara sangat jauh dengan kehidupan kita gitu ya. Nah saudara, mari kita melihat apa sih perumpamaan atau kiasan yang Tuhan Yesus ceritakan. Dan saya mengajak kita melihat melalui gambar ini. Nah saudara, kita yang hidup di masa kini begitu ya, di abad 21, kita sangat mungkin sulit untuk memahami kehidupan seorang gembala domba ya. Kandang domba seperti apa, kita nggak tahu, kita mungkin tahunya kandang ayam begitu ya. Nah saudara, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa kandang domba pada masa itu adalah seperti ini. Kandang domba itu atau sheep pen begitu ya, ada di lapangan terbuka. Terbuat dari batu-batu yang disusun, membentuk seperti kotak begitu, tidak ada atapnya, dan di salah satu sisinya ada pintu saudara, atau mungkin seperti pintu begitu ya. Nah saudara, hal yang menarik adalah mengenai pintu ini, bagian pintu ini. Saudara, saya akan menceritakan sebuah kisah dari George Adam Smith, seorang teolog perjanjian lama yang mungkin akan membantu kita untuk memahami soal pintu dari kandang domba ini. Saudara, suatu kali George sedang traveling, jalan-jalan ke daerah Timur Tengah. Dia dipandu oleh seorang tour guide dan tibalah mereka kepada sebuah tempat. Dan mereka melihat ada gembala dan juga kawanan dombanya begitu. George dan gembala domba ini ngobrol, tanya ini itu begitu ya. Dan gembala ini menunjukkan kandang dombanya yang bentukannya kira-kira seperti gambar yang kita lihat ini begitu. Dan saudara, George bingung. Dia bertanya, apakah ini benar tempat domba-dombamu tinggal, tidur di sini begitu ya. Dan gembala domba itu menjawab, ya betul, tentu. Dan ketika domba-domba sudah masuk di sini, mereka akan sangat aman, perfectly safe gitu. Saudara, George makin bingung. Dan dia berkata, loh, ini kandang domba ini seperti tidak ada pintunya gitu.
Maka si gembala domba ini yang bukan orang Kristen, dia berkata, sayalah pintunya. I am the door. Ketika malam tiba dan semua domba sudah di dalam kandang ini, saya akan berbaring di sini, di bagian pintu itu, dan tidak ada satu domba pun yang keluar jika tidak melewati tubuh saya. Dan tidak ada serigala yang dapat masuk jika tidak melewati tubuh saya. Sayalah pintunya, I am the door. Saudara, dengan demikian, dengan gambaran seperti ini, seharusnya lah kita memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Dua penggambaran, akulah pintu, akulah gembala yang baik, ini adalah satu kesatuan saudara yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia tidak hanya pintu bagi domba-domba itu, pintu kepada domba-domba itu, tapi di saat yang sama ketika dia ada di bagian pintu itu, dia jugalah gembala yang baik. Dengan demikian saudara, ketika kita bersama memahami dua klaim dari Yesus ini, dua penggambaran ini saudara akan saling bersinggungan maknanya satu sama lain ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan orang-orang Farisi di Yohanes 10 ini saudara. Nah saudara, untuk menjelaskan klaim Yesus lebih lanjut, Tuhan Yesus memberikan perbandingan-perbandingan yang kontras. Perbandingan-perbandingan yang tentu tidak lepas dari konteks kehidupan waktu itu dan konteks lawan bicaranya khususnya. Orang-orang Farisi, para pemuka agama Yahudi begitu ya. Nah saudara, mari kita perhatikan gambaran-gambaran yang Yesus pakai untuk membandingkan dirinya dan juga para pemuka agama waktu itu saudara. Saudara, Tuhan Yesus memakai kata-kata pencuri, perampok, seorang asing, upahan. Kata-kata gambaran-gambaran yang sifatnya memperingati dengan keras. Saudara, ini bukan sebuah gambaran atau nuansa yang baru yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, gambaran-gambaran ini seharusnya mengingatkan orang-orang waktu itu dan juga setiap kita akan apa yang pernah Nabi Yehezkiel katakan saudara di Yehezkiel 34. Ketika Tuhan meminta Yehezkiel bernubuat, berfirman bagi gembala-gembala Israel waktu itu. Para pemimpin agama bagi orang Israel waktu itu. Dan Tuhan berfirman, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka terserak, domba-dombaku kata Tuhan, berserak dan tersesat dan tidak ada yang memperhatikan atau mencarinya. Saudara, dari sejak zaman Nabi Yehezkiel, gembala-gembala Israel, pemimpin-pemimpin agama waktu itu hanya mengambil keuntungan dari umat Tuhan. Mereka tidak merawat umat Tuhan, tidak menggembalakan mereka, tidak menuntun mereka dan mengabaikan domba-domba Tuhan. Sehingga mereka tercerai-berai, tersesat, tidak ada yang mencari. Kejahatan-kejahatan yang tidak berubah sampai masa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Seorang upahan yang bukan gembala, dia mengabaikan domba-domba itu. Dia tidak memperhatikan domba-domba itu karena itu bukan miliknya. Saudara, bukankah ini yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi waktu itu? Khususnya kepada orang buta yang baru melihat itu. Mereka tidak menggembalakan orang buta ini. Mereka menekan ketika dia sudah melihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang keras. Membuat dia berusaha berbohong dengan pengalaman dia bersama Tuhan Yesus. Membuat dia harus menghina Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi waktu itu. Mereka malah mengusir orang buta yang sudah melihat itu. Karena tidak mengikuti kemauan mereka. Saudara, perilaku para pemimpin agama yang tidak hanya ditentang Yesus di masa itu, tapi juga sampai masa sekarang bagi para pemimpin Kristen saat ini. Sebuah peringatan yang sangat keras dari Tuhan bagi saya, bagi para pendeta lain, bagi para pemimpin-pemimpin gereja lain, sebuah peringatan akan bahaya yang mungkin sedang menggerogoti gereja di masa kini. Seperti saudara yang dituliskan oleh seorang teolog bernama Kevin Van Hooser yang mengatakan demikian. Gereja, kumpulan umat Tuhan sedang dalam bahaya menjadi sekular. Pada bagian yang paling tidak diduga, yaitu apa? Makna dari menjadi seorang pendeta, being a pastor. Bukan karena gereja membuang jabatan kependetaan, tapi karena gereja tidak lagi tegas dengan makna teologis dari seorang pendeta. Hasilnya apa? Banyak pendeta telah menukar hak kesulungan mereka. Menjadi pemberita Injil, menjadikan murid, membantu jemaat memahami siapa Allah. Menukarnya dengan semangkuk sup kacang merah. Dalam bentuk apa? Skill managerial,
strategi-strategi marketing, teknik-teknik terapeutis, sampai aksi-aksi politis. Gak mengherankan, hal-hal inilah yang dituntut gereja kepada seminari yang berisi calon-calon pendeta. Dan hasilnya, Van Hooser katakan, banyak seminari merubah kurikulum mereka demi memenuhi ekspektasi gereja. Jika demikian, maka gereja dan para pendeta sedang merampok rancangan keselamatan Allah dan menggantinya dengan keselamatan versi mereka sendiri yang dilabeli Kristen, Yesus begitu ya. Dosa tidak lagi menjadi masalah utama bagi manusia karena dosa diganti menjadi sekedar gejala-gejala penyakit psikologis, sosial, biologis, dan lain-lain yang tidak selalu butuh seorang pendeta, seorang pastor untuk menyelesaikannya. Visi teologis dari seorang pendeta sedang hilang dari gereja. Saudara, ketika saya, para pendeta lain, para pengajar firman lain, penatua, diakan, pemimpin-pemimpin kelompok kecil, ketika kami sedang menukar tugas kami yang harusnya memberitakan Injil, memberitakan tentang firman Tuhan, mengajar firman Tuhan kepada domba-domba yang Tuhan percayakan. Ketika kami menukarnya dengan skill seorang manajer, seorang CEO, menukarnya dengan strategi-strategi marketing, teknik-teknik terapeutik, sampai aksi-aksi politis. Ketika kami tidak lagi berjanji untuk mempertahankan dan memberitakan Injil Kristus, apapun perlawanan dan penganiayaan yang bisa kami alami karenanya. Ketika kami membawa jemaat lebih serupa kami dibanding lebih serupa Yesus, di saat itulah peringatan keras dari Tuhan jatuh kepada kami. Celakalah kami, celakalah kalian, orang-orang yang menggembalakan dirinya sendiri. Kalian yang mencuri dombaku, merampok Injilku, menjadi seorang asing bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kalian hanya bekerja bagi upah dunia. Dan saudara, bagi orang-orang seperti ini baik dulu maupun sekarang, Yesus membandingkan mereka dengan dirinya sendiri. Yaitu ketika pertama dia berkata, "Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan." Saudara, ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pintu, maka dia mau berkata dialah hanya melalui Yesus ada keselamatan yang kekal. Ada kehidupan baru bagi domba-domba yang tersesat, bagi para pendosa. Dan Yesus katakan ini adalah sebuah hidup bersama Allah. Life with God yang berlimpah-limpah. Atau di dalam bahasa Raja Daud di Mazmur 23, hidup yang tidak akan kekurangan. Nah saudara, ketika kita mendengar, wah hidup yang berkelimpahan, hidup yang tidak akan kekurangan begitu ya. Saudara, saya pikir kita sangat mudah untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, hidup bersama Yesus pasti berlimpah, pasti tidak akan kekurangan begitu ya. Berlimpah harta, berlimpah cuan, berlimpah cinta, berlimpah susu dan madu seperti bangsa Israel waktu itu di tanah perjanjian begitu. Tapi saudara, tunggu dulu. Untuk mengerti kehidupan yang berkelimpahan ini, mari kita melihat bagaimana Raja Daud di Mazmur 23 dan juga Yehezkiel di pasal 34 menggambarkannya, saudara. Saudara, kehidupan bersama Allah, life with God, adalah kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Di padang rumput yang baik, Tuhan memelihara kita, memberikan rumput-rumput yang subur. Dia membimbing kita ke air yang tenang, dia selalu menyegarkan jiwa kita. Kita dituntun di jalannya, di dalam kebenarannya, betul. Tapi saudara perhatikan bahwa hidup bersama Allah tidak selalu mulus. Akan ada bayang-bayang maut. Selama kita masih ada di dunia, bayang-bayang maut itu akan berusaha mencengkeram kita. Namun saudara, Tuhan sudah berjanji. Dia akan selalu beserta dengan kita sekalipun di dalam bayang-bayang maut. Dan Tuhan berjanji, dunia bisa menggoda kita, bisa menarik kita untuk tersesat dan jatuh ke dalam dosa lagi. Tetapi Tuhan berjanji, kita tidak akan pernah kekurangan kehadirannya. Yang akan menyelamatkan kita dari godaan dosa, membawa kita pulang ketika kita tersesat. Dunia bisa melukai hati kita dengan trauma masa lalu, adiksi, dampak-dampak dosa. Dunia bisa menghajar kita dengan sakit, penyakit, dan penderitaan yang amat berat. Namun kita tidak akan kekurangan kehadiran Tuhan yang akan mengobati kita, merawat setiap luka hati kita, menguatkan kita ketika kita sakit dan mengalami penderitaan. Dan bahkan ketika hidup kita baik-baik saja, kita tidak akan kekurangan kehadiran Tuhan yang terus-menerus berjaga-jaga mengawasi kehidupan dan hati kita. Saudara, inilah hidup
bersama dengan Tuhan. A life with God. Hidup yang dilimpahi oleh kehadiran Tuhan sendiri di setiap perjalanan kehidupan kita. Tidak hanya di awal, tidak hanya di akhir, tapi di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Namun saudara, mungkin orang-orang Farisi waktu itu, lawan bicara Yesus begitu ya, dan mungkin juga setiap kita meragukan, bertanya-tanya begitu ya. Gimana bisa Yesus memberikan hidup yang seperti ini? Hidup yang dilimpahi oleh kehadirannya sendiri. Nah saudara, untuk menjawab ini, Tuhan Yesus memberikan klaim yang kedua ketika dia berkata, akulah gembala yang baik. Saudara, kata baik dari kalimat ini bisa dipahami juga dengan kata indah. Akulah gembala yang indah. I am the beautiful shepherd. Nah saudara, mari kita berhenti sebentar dan pakai imajinasi kita untuk membayangkan. Ketika kita mendengar frasa, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Gambaran seperti apa yang terlintas di imajinasi kita? Apakah mungkin seperti yang ditampilkan di layar, begitu ya? Tuhan Yesus yang memeluk domba, begitu ya? Atau mungkin yang seperti ini, Tuhan Yesus yang memanggul ya domba dan menuntun kawanan domba yang lain, begitu. Saudara, gambaran ini tidak salah. Namun saya pikir kurang lengkap. Gambaran-gambaran seperti ini yang bisa jadi lebih menyentuh sisi lucu, sentimental, cuteness begitu ya, dari figur Yesus sebagai gembala yang baik. Padahal saudara akan menjadi berbeda ketika kita melihat Yesus sebagai gembala yang baik dengan gambaran seperti ini. Atau seperti ini. Saudara, gambaran yang gak ada lucu-lucunya, tidak sentimental, tidak cute. Saudara, ini gambaran yang sakramental. Seorang gembala yang memberikan nyawanya, mempersembahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang berdarah-darah dan juga gembala yang dekat dengan kehidupan kita. Saudara, saya nggak bermaksud berlebihan begitu ya, lebay dengan klaim Yesus sebagai gembala yang baik dengan menunjukkan gambaran-gambaran seperti ini. Tapi saudara, firman Tuhan memang menunjukkan, bahkan sampai 5 kali Yohanes mencatat Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalimat yang terlalu jelas saudara, menunjuk kepada bagaimana Yesus mati di salib untuk dosa-dosa kita, untuk dosa-dosa domba-dombanya. Karena dia tidak hanya menjadi gembala yang baik, dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Nah saudara, Yesus sebagai gembala yang baik tidak hanya berhenti memberikan nyawanya, tapi dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dia tidak hanya mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit untuk memberikan hidup yang baru kepada kehidupan kita yang lama, kepada jiwa kita, hati kita yang tadinya mati karena dosa. Nah saudara, inilah tindakan keselamatan yang lengkap. Yesus memberikan nyawanya, Yesus mengambil nyawanya kembali. Dia bangkit, dia tidak hanya mati, dia juga bangkit bagi kita. Dan inilah yang membuat dia menjadi the beautiful shepherd. Dia indah, Yesus indah bukan karena rupanya saudara. Dia mati, dipermalukan, tubuhnya hancur, berdarah-darah. Dia indah bukan karena rupanya, tapi karena apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Dia memberikan nyawanya dan dia juga bangkit memberikan hidup yang baru bagi kita. Nah saudara, keindahan Yesus sebagai gembala yang baik tidak berhenti kepada tindakannya yang sakramental, memberikan nyawanya, mempersembahkan dirinya. Tapi dia juga personal terhadap kita. Dia sangat mengenal domba-dombanya. Nah saudara, dia tidak hanya mengenal kita dengan nama, Misael, Vivi, Jeffrey, nama-nama yang lain. Tapi saudara, dia mengenal seluruh hidup kita. Betapa dalamnya hidup kita, sedalam apapun hati kita, dia kenal. Ketika berurusan dengan domba-dombanya, Yesus take it personally. Dia tahu betul, dia kenal betul siapa kita. Dan saudara, apa yang mendasari kenapa Yesus bisa seperti ini? Memberikan nyawanya, bangkit bagi kita, mengenal kita dengan begitu dekat. Saudara, Yesus sudah mengalami sejak kekekalan kasih yang begitu besar dari Bapanya. Relasi Yesus dengan Bapanya, relasi Allah Tritunggal yang tidak tergantikan, yang terus-menerus saling memberi, saling mengasihi, dan luber kepada setiap kita sebagai kawanan dombanya.
Saudara, kelimpahan kasih dan relasi yang juga membuat Yesus tidak hanya menggembalakan satu kawanan domba, satu suku bangsa, satu gereja, tapi seluruh kawanan domba, seluruh suku bangsa, seluruh umat Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ada kawanan dombaku dari kandang yang lain. Aku harus juga menuntun mereka dan aku akan membimbing mereka, menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Nah, saudara, setelah Yesus selesai dengan dua klaimnya, akulah pintu, akulah gembala yang baik gitu. Saudara, bagian ini diakhiri dengan respon yang sangat ironis dan mungkin juga menjadi respon dari setiap kita. Yohanes mencatat lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Yesus kerasukan setan, Yesus gila. Ada yang berkata juga, bukan, dia bukan orang yang kerasukan setan. Apakah mungkin orang yang gila kerasukan setan bisa mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir? Saudara, apakah mungkin saat ini yang kita alami? Ada pertentangan di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita mendengar klaim Yesus, akulah pintu, satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Apakah kita juga berpikir seperti orang-orang Farisi waktu itu, Yesus ini gila. Mana mungkin ada orang yang mau mati untuk orang seperti saya. Mana mungkin ada orang yang mau mati bagi pendosa seperti saya. Saudara, saya kira inilah apa yang diajarkan dunia. Pemikiran-pemikiran yang berusaha dunia tanamkan ketika Yesus berkata kepada kita, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Saudara, A.W. Tozer merenungkan bagian ini dengan berkata demikian. Bagi seorang gembala, selalu ada alasan untuk mengabaikan domba-dombanya. Saya terjemahkan secara bebas. Ngapain lu masih di sini? Di tengah semak malam-malam, lihat tuh baju lu udah sobek-sobek, lihat pipi dan tangan lu, banyak cakarnya. Ngapain masih ada di sini? Binatang-binatang buas akan melukai lu lagi. Nah, saudara, berbagai alasan itu bisa dirasionalisasi oleh seorang gembala. Aduh, tidak seharusnya saya berada di sini. Apa lebih baik saya pulang aja? Rumah saya dekat. Sudah ada keluarga saya menanti, ada susu hangat dan makanan malam yang menanti saya. Ngapain saya masih ada di sini tengah malam? Namun saudara, A.W. Tozer mencatat, namun gembala yang baik akan menjawab, di sana, di tengah semak dan hutan yang gelap, di dalam jurang yang curam, masih ada domba-dombaku. Karena itulah aku masih di sini. Saudara, dunia selalu memberikan kabar-kabar buruk untuk menjerat hati kita. Dunia berkata selalu ada alasan kok untuk membiarkan kita ini, pendosa-pendosa ini terhilang, tersesat. Selalu lebih masuk akal, kata dunia, untuk percaya bahwa tidak mungkin Allah datang bagi pendosa-pendosa seperti kita. Tapi saudara, Allah memutarbalikan itu semua. Allah datang dan memberikan kabar baiknya. Yesus datang, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Firman itu telah menjadi gembala yang baik dan memberikan nyawanya bagi kita. Dia menunjukkan kehadirannya tidak hanya di awal hidup kita, di akhir hidup kita, tapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan Yesus ketika dia datang, dia tahu betul perintah Allah, misi Allah yang berlimpah dengan kasih. Dia harus memberikan nyawanya. Dan dia memberikan kehidupan yang baru kepada kita ketika dia bangkit. Misi keselamatan Allah yang memang tidak akan pernah bisa dilogika oleh akal manusia, oleh pikiran kita. Saudara, misi Allah tidak pernah bisa dirasionalisasi oleh pikiran kita. Karena Allah begitu mencintai kita, begitu mencintai dunia dengan tidak masuk akal. We are splendidly and illogically loved by God. Dengan kasih dari Sang Gembala yang baik. Kasih yang ada bagi kita setiap pendosa. Yang menyadari dan mengakui betapa jahatnya hati saya. Betapa buruknya hidup saya. Dan menyadari bahwa kita membutuhkan cinta yang indah itu. Dari Sang Gembala yang baik. Cinta yang sangat mengenal kita. Dan mengundang kita juga untuk mengenal dia secara pribadi, bergantung penuh pada cintanya. Cinta yang membawa Sang Gembala turun ke dunia dan menyatakan, akulah pintu,
kepada kehidupan yang berlimpah. Akulah gembala yang baik. Aku sudah memberikan nyawaku dan aku memberikan hidup yang baru melalui kebangkitanku. Saudara, apa yang menjadi respon kita kepada cinta dari Sang Gembala yang baik? Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, mari kita dengan sungguh menanyakan pertanyaan ini di dalam hati kita. Apa yang saat ini membuat hati dan pikiranku bertentangan dengan Yesus? Ketika Yesus berkata, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Apa yang ada di dalam hati kita yang membuat kita sulit untuk mempercayai perkataan Yesus? Apa yang bertentangan di dalam pikiran kita dan membuat kita sulit untuk bergantung sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Yesus? Saudara, apakah itu dosamu? Dosa kita? Perbuatan-perbuatanmu yang kau anggap paling gelap, jahat, dan terus kau sembunyikan. Mari, pandang lagi salib Yesus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan sampai sekarang, panggilan Tuhan tetap sama. Di manakah engkau, dombaku? Tuhan mencariku, Tuhan mencarimu dengan panggilannya. Dan sekalipun selama ini kita tidak pernah menjawab dia, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menjumpai kita dengan tangan yang berlubang, memberikan kabar baik. Dosamu sudah kuampuni, kata Yesus. Tumpahkan seluruh isi hatimu, akui seluruh dosamu, jangan lagi ada yang kau sembunyikan. Dan terimalah hidup yang berlimpah dengan pengampunanku, kata Yesus. Saudara, apakah itu pertentangan dengan waktu yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Karena kita merasa dikejar-kejar oleh ambisi demi ambisi di dalam hidup kita. Ambisi di dalam pekerjaan kita, bisnis kita. Ambisi untuk mencapai jabatan tertentu, target keuangan tertentu. Ambisi untuk membangun relasi, membangun keluarga yang baik supaya dilihat orang baik. Padahal itu untuk menutupi, memperbaiki masa lalu keluarga kita yang tidak baik. Mari pandang lagi salib Yesus. Dan lihatlah Sang Gembala yang baik itu menunggu dengan setia. Dia tidak menunggu kita dengan hentakan kaki yang mengancam. Tapi dengan tangan kasih-Nya yang selalu terulur, selalu terbuka. Karena dia membawa kabar baik bagi kita. Yesus tidak akan pernah kehilangan waktu untuk mengejar kita. Dia akan terus mengejar kita, mencari kita, menemukan kita. Sampai kita bisa berkata sebagaimana Daud berkata, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus menerus mengejarku seumur hidupku. Dan kita boleh puas hanya di dalam kebaikan dan kasih setia Tuhan. Ataukah yang terakhir, saudara, hati kita bertentangan dengan Yesus karena kita lelah, jenuh, gelisah. Mungkin kau lelah karena terus-menerus berusaha memuaskan orang lain, membahagiakan orang lain, padahal bertepuk sebelah tangan. Mungkin kau jenuh dengan hidupmu, kau punya segala-galanya, tapi hidupmu terasa biasa saja. Engkau gelisah dengan pergumulan kesehatanmu yang tidak kunjung membaik. Mari kita pandang lagi akan Sang Gembala yang baik itu, yang membuka pintunya dan menyambut kita dengan kabar baiknya. Welcome home, anakku. Beristirahatlah sejenak dari semua kegelisahan, kejenuhan, kelelahanmu. Find rest in me and I will carry you again. Beristirahatlah, berteduhlah di dalamku, kata Tuhan. Dan aku akan terus menuntunmu, menggandengmu, menggendongmu sampai suatu saat nanti kamu akan berdiam di rumahku yang kekal selama-lamanya. Mari saudara jawab undangan dari Sang Gembala yang baik itu. Biarlah tidak ada lagi pertentangan di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita boleh menerima kabar-kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita.
Tuhan, inilah kami, domba-domba-Mu. Kami membuka seluruh hidup kami di hadapan Engkau. Hati kami yang hancur, jiwa kami yang lelah dan gelisah, hidup kami yang jenuh dan lesu. Kami mau bawa itu semua di hadapan Engkau. Bukan karena kami mengharapkan semua yang baik. Kami dilimpahi dengan kebaikan dan tidak pernah keburukan. Tapi kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami karena kami tahu Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah yang akan selalu hadir bagi kami. Kami tidak akan kekurangan kehadiran-Mu. Engkaulah yang mengenal betul siapa kami. Tidak hanya nama kami, tapi seluruh hidup kami, kedalaman hati kami Engkau kenal. Dan kami mau membawa semuanya di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berserah kepada Engkau, gembala kami yang baik. Karena kami percaya di dalam-Mu ada perteduhan, di dalam-Mu ada keselamatan. Dan Engkau akan selalu membimbing kami, memulihkan kami, menolong kami, menguatkan kami, mengawasi hidup dan hati kami. Sampai kami berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka, dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau, gembala kami yang baik. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin.